Hilmi segera turun dari mobilnya dan membuka pintu untuk Aira. "Silakan, Mbak." Aira pun keluar dari mobil dan terus melihat rumah yang saat itu berada di hadapannya. Aira belum pernah melihat rumah sebesar dan semewah itu. Setelah menutup pintu mobil, Hilmi mengajak Aira untuk masuk. "Ayo Mbak, kita masuk ke dalam." Sebelum melangkahkan kakinya mengikuti Hilmi, Aira berkata, "Maaf, ini rumah siapa ya? Apakah kamu benar-benar akan menjualku?" Hilmi lagi-lagi tersenyum, lalu menepuk keningnya. Hilmi kemudian menggandeng tangan Aira sambil berkata, "Tentu saja tidak, Mbak. Ini rumahku. Ayo masuklah." Saat Hilmi membuka pintu rumahnya, Aira semakin tercengang melihat isi rumah itu yang begitu mewah. Hilmi kembali menarik tangan Aira dan mengajaknya untuk masuk. "Ayo Mbak, jangan berdiri saja di sana." Hilmi kemudian meminta Aira untuk duduk di sebuah sofa yang begitu besar dan empuk. Aira pun duduk dengan perlahan, dengan perasaan penuh tanda tanya. Sebenarnya apa yang akan dilakukan Hilmi padanya? Dan siapa Hilmi sebenarnya? "Mbak, tunggu di sini dulu ya. Aku akan ke atas sebentar," kata Hilmi, lalu meninggalkan Aira. Hilmi pun berjalan memasuki sebuah kamar. Kamar itu tampak sedikit gelap, dan seseorang yang duduk di sebuah kursi roda menghadap ke jendela, seperti sedang termenung. Pandangannya kosong, seperti tak punya harapan. Hilmi yang datang membuat lamunannya terhenti. "Kakak, kakak, aku punya kabar baik untuk kakak," kata Hilmi sambil mendekati pria cacat itu. Dan ternyata pria cacat itu adalah kakak Hilmi. Memandang keluar melalui jendela, laki-laki itu berkata pada Hilmi, "Kamu tidak berbohong padaku lagi kan?" Hilmi berjongkok tepat di samping kakaknya sambil menatap kakaknya itu. "Tidak kakak, kali ini aku serius. Jika kakak tidak percaya, ayo ikut denganku." Laki-laki itu menatap Hilmi. Hilmi kembali meyakinkan kakaknya yang saat itu masih terlihat tidak percaya padanya. "Ayolah kakak, kali ini aku tidak berbohong. Sekarang ayo ikut aku," kata Hilmi sambil mendorong kursi roda milik kakaknya. Namun saat dalam perjalanan, kakak Hilmi yang melihat Aira dari kejauhan segera berkata, "Berhenti Hilmi." Hilmi pun segera berhenti, mendorong kursi roda milik kakaknya itu. "Ada apa kak?" tanya Hilmi. Kakaknya melirik Aira lalu berkata, "Siapa gadis itu?" Hilmi tersenyum. "Itulah gadis yang aku maksud kak," kata Hilmi. Mendengar perkataan Hilmi, kakaknya langsung pergi meninggalkannya dan masuk kembali ke kamar. "Ikut aku Hilmi." Hilmi menepuk keningnya. "Ya Tuhan, apalagi yang salah denganku?" batin Hilmi. Setibanya mereka di kamar kakak Hilmi, Hilmi berdiri di hadapan kakaknya. "Ada apa kak?" Kakak Hilmi berkata, "Aku menyuruhmu apa Hilmi?" Hilmi dengan santai berkata, "Kakak menyuruhku mencari pendamping kan?" Kakaknya kembali berkata, "Apakah gadis yang kamu bawa itu kira-kira pantas menjadi pendampingku?" Hilmi sejenak berpikir, lalu berkata,
Maaf kak, aku rasa gadis itu sangat cantik. Dia hanya perlu sedikit polesan. Kakaknya kembali berkata, oh ya, jangan bilang kamu menemukan gadis itu di jalan. Hilmi terlihat salah tingkah. Hilmi belum berkata apapun, kakaknya kembali berkata, jadi benar, kamu menemukan gadis itu di jalan. Hilmi tertunduk lalu mengangguk. Kakaknya terlihat kecewa. Dia menarik nafas panjang, lalu memandang keluar melalui jendela. Hilmi dengan cepat mendekati kakaknya. Kak, tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Perkataan Hilmi belum selesai. Kakaknya berkata dalam keadaan masih terus memandang keluar. Aku tahu Hilmi, aku hanyalah pria cacat. Pasti tidak ada wanita yang mau menikah denganku. Ini semua bukan salahmu. Ini salahku yang mencari wanita yang sempurna untuk menjadi istriku. Hilmi tertunduk. Kakaknya kembali berkata, biarkan wanita itu pergi, Hilmi. Tanpa berkata apapun, Hilmi berjalan hendak keluar. Sebelum Hilmi membuka pintu, suara kakaknya kembali terdengar. Aku ikut denganmu, Hilmi. Hilmi mengangguk. Saat kakaknya berada di dekatnya, mereka berdua berjalan hendak menemui Aira di lantai 1. Namun lagi-lagi sebelum mereka tiba di dekat Aira, kakak Hilmi kembali berkata, berhenti Hilmi. Hilmi pun kembali menghentikan langkahnya. Hilmi pun bertanya kepada kakaknya yang saat itu terus melihat Aira. Ada apa kak? Kakaknya berkata, mengapa gadis itu menangis? Hilmi pun melihat ke arah Aira yang saat itu memang sedang menangis. Hilmi mengatakan apa yang terjadi. Sebenarnya, tadi aku hampir menabrak gadis itu kak. Karena merasa kasihan dan merasa bersalah, aku membawanya kemari. Karena sepertinya gadis itu tidak punya tempat tinggal, Kak. Kakak Hilmi terdiam. Setelah berpikir sejenak, kakak Hilmi berkata, ayo kita temui dia. Setibanya mereka di dekat Aira, Aira segera berdiri sambil menghapus air matanya. Mbak, maaf ya, kami sedikit lama. Aira hanya mengangguk, lalu tertunduk. Hilmi kembali berkata, oh ya mbak, kenalkan, ini kakakku, namanya Bima. Aira mengangguk tersenyum melihat Bima, yang saat itu juga sedang menatapnya. Hilmi yang melihat kakaknya dan Aira hanya terdiam, terlihat bingung. Karena suasana terlihat begitu tegang, Hilmi berbisik pada Bima kakaknya. Katakan sesuatu, Kak. Bima pun akhirnya berkata, duduklah. Aira yang masih tertunduk kembali duduk. Bima terus menatapnya. Siapa namamu? Dan tinggal di mana? Aira kembali menangis. Bima dan Hilmi saling berpandangan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kata Bima. Aira menggelengkan kepalanya. Aira, aku tidak punya tempat tinggal. Bima dan Hilmi kembali saling berpandangan. Bima kembali berkata, apakah
kamu melakukan suatu kesalahan, sehingga orang tuamu marah dan mengusirmu. Mendengar perkataan Bima, Hilmi langsung menyenggol lengan kakaknya sambil berbisik. Apa yang kakak katakan? Bima pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Hilmi adiknya. Aira berkata, aku tidak memiliki orang tua lagi. Orang tuaku telah meninggal. Aku hanya punya suami. Tetapi, suamiku pun telah pergi meninggalkan aku bersama dengan wanita lain. Mendengar perkataan Aira, Bima melotot pada Hilmi. Hilmi pun melihat kakaknya dan meminta maaf. Maaf kak, aku tidak tahu kalau dia janda, bisik Hilmi pada Bima. Aira kembali melanjutkan ceritanya. Saat ini, aku tidak memiliki siapapun. Pemilik rumah sewa yang aku tempati pun mengusirku karena aku tidak mampu untuk membayarnya. Aira menangis tertunduk. Hilmi yang merasa kasihan hendak mendekati Aira. Namun Bima segera mencegahnya dengan menarik baju Hilmi. Setelah Hilmi kembali ke tempatnya semula, Bima berkata pada Aira, "Jadi apa rencanamu sekarang?" Aira tak mampu berkata apapun. Dia hanya terus menangis. Bima kembali berkata, yang membuat Hilmi merasa senang. "Kalau begitu, tinggallah di sini." Aira terlihat kaget. "Tinggal di sini?" Bima mengulang perkataannya. "Iya, tinggal di sini." Aira melihat ke arah Hilmi yang saat itu tersenyum padanya. Hilmi memberi kode pada Aira untuk menerima tawaran Bima.